Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih yang sangat dilimpahi kasih karunia Tuhan Yesus. Berjumpa kembali di Sapaan Kasih dari GKPB Jemaat Kristus Kasih di tanggal 12 hari Jumat. Dan pagi ini kita akan menikmati firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas. Kita akan menikmati firman Tuhan di Perjanjian Lama Amsal 3 ayat 25 sampai 26 dan kemudian Matius 14 ayat 16 sampai 27. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa dengan kerendahan hati kita menghadap ke tahta kasih karunia Allah. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur oleh karena kasih karunia-Mu, Engkau telah selamatkan jiwa kami melalui Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus Tuhan. Dan kami juga bersyukur oleh karena kasih karunia-Mu begitu luar biasanya penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, pertolongan-Mu sangat sempurna atas hidup masing-masing kami. Bapa Surgawi, kami juga bersyukur pada hari ini Engkau telah menerima kami mau ada di dalam hadirat-Mu, di mana kami mau mendengarkan firman-Mu dan menikmati firman-Mu, di mana firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Masing-masing kami, urapi kami Tuhan Yesus dan penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk menyala di hati jiwa kami dan arahkan pikiran hati kami hanya fokus kepada firman-Mu saja. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sambut firman-Mu dengan sukacita dan kami mau menikmati firman-Mu dengan syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara kekasih yang dikasih Tuhan, Amsal 3 ayat 25-26 saya bacakan untuk kita semuanya. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Ayat 26, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Amin Bapak Ibu ya. Kemudian di Matius 14 ayat 26 sampai 27 yang saya akan bacakan secara lengkap. Perikopnya yaitu Yesus berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ambil tema pada hari ini di Sapaan Kasih yaitu jangan takut. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pastinya dalam kehidupan kita sering sekali merasakan ketakutan, termasuk juga saya. Dan ini sangat manusiawi. Karena apa? Sebenarnya ketakutan ini tidak diberikan Tuhan tentunya. Tapi karena dosa, natur dosa yang sudah diwariskan dari Adam kepada kita inilah yang membuat kita merasa takut dalam kehidupan kita. Kita ambil contoh dalam secara umum yaitu ketakutan kita ya dengan adanya kerusuhan, dengan adanya di sekeliling kita tentunya ya, dengan adanya dunia yang tidak baik-baik, terkhusus untuk bangsa kita yang baru-baru saja mengalami hal yang tidak baik. Yaitu demo di mana-mana yang menuntut keadilan dari pemerintahan kita. Sangat manusiawi sekali apabila kita merasakan tidak adil di dalam hidup kita. Nah kalau secara khusus yaitu kita mengalami ketakutan apabila contohnya kita kehilangan pekerjaan atau kita dalam mendidik anak-anak. Kemudian juga di dalam perekonomian kita yang mungkin bagi kita apa yang kita dapatkan berkat dari Tuhan belum mencukupi apa yang kita inginkan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi di sini diingatkan oleh Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 25 sampai 26 bahwa Tuhan adalah Allah kita yang menjadi sandaran kita, di mana janji Allah adalah iya dan amin dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru dikatakan. Dan diteguhkan juga di dalam Matius 14 ayat 26 sampai 27, yaitu ketika saat itu Tuhan Yesus berjalan di atas air, para murid ini sebenarnya harusnya kagum, tapi melainkan ketakutan, sehingga mereka mengira itu hantu.
Namun Yesus segera berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, yang menarik dari sini adalah bagaimana respon Yesus saat itu. Yesus tidak langsung menyingkirkan badai, tetapi melainkan menghadirkan dirinya. Ini menunjukkan bahwa kehadiran Yesus lebih penting daripada hilangnya badai atau masalah dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari coba kita tengok firman Tuhan untuk peneguhan kita, yaitu di Yesaya 41 ayat 10. Dikatakan demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin Bapak Ibu ya. Luar biasa Bapak Ibu. Tuhan Yesus ini berkali-kali dikatakan dalam firman-Nya, jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Karena takut itulah yang akan memberikan kita dampak kekhawatiran hidup kita secara berlebihan. Wajar kalau kita khawatir, takut, tapi kita jangan meresponi Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu adalah intimidasi iblis, hasutan iblis, di mana dikatakan Yohanes 8 ayat 44, iblis adalah bapak pendusta. Jangan kita responi, jangan kita imani. Yang harus kita imani adalah iman kita kepada Tuhan Yesus yang harus kita hidupi. Bahwa Allah kita selalu memegang tangan kita, tidak pernah melepaskan tangannya kepada kita. Penyertaannya, pemeliharaannya sangat sempurna, bahkan sepanjang kehidupan kita. Nah, itu yang diingatkan Tuhan kepada kita. Dan bagaimana kita meresponi untuk agar kita tidak takut? Nomor 1 adalah doa. Dan nomor 2 adalah baca firman. Ini tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Setiap hari kita harus baca firman. Dikatakan di Efesus 6 ayat 10 sampai 18 Bapak Ibu ya. Marilah kita pakai perlengkapan senjata rohani untuk mengalahkan si iblis yang selalu intimidasi kita, yang membuat ketakutan-ketakutan kita yang tidak berarti. Mari kita imani. Kalau Bapak Ibu mau baca Efesus 6 ayat 10 sampai 18 ini betul-betul menguatkan kita, yaitu harus kita membawa atau mengenakan perlengkapan senjata rohani agar kita tidak tertipu oleh hasutan dan intimidasi iblis. Karena iblis adalah memainkan diri kita dalam pikiran dan perasaan. Jiwa kita yang dimainkan, diintimidasi iblis. Jangan mau Bapak Ibu, termasuk saya. Mari kita ingat firman Tuhan yang selalu menyertai, memelihara kita dan memberikan kepada kita kuasa untuk kita mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran. Untuk itu jangan lupa Bapak Ibu mengingatkan kita baca firman setiap hari dan setiap saat. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya firman ini sangat memberkati kita semuanya. Dan kita tetap ingat bahwa Tuhanlah sang penolong kita, penolong yang kekal dan sejati. Amin Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu kita aminkan dengan Kidung Jemaat 370 ayat 1 dan 2.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita aminkan firman Tuhan pada hari ini dengan kita sepakat berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur Engkau ingatkan kepada kami melalui putramu yang tunggal agar kami tidak takut, kami tidak khawatir. Terima kasih firman-Mu yang selalu meneguhkan dalam hati jiwa kami. Sehingga kami selalu ingat janji-Mu ya dan amin, pertolongan-Mu sangat sempurna atas masing-masing kami. Terima kasih Bapa Surgawi firman yang telah Engkau taburkan. Dan sebentar kami juga akan melakukan aktivitas. Kami percaya Tuhan Kau berkati sepanjang aktivitas kami, dari pekerjaan kami, juga setiap masing-masing kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, Engkau berkati luar biasa, yang sekolah, yang bekerja Engkau berkati juga. Kami juga percaya Tuhan Kau berkati pelayanan kami Tuhan. Engkau juga berkati hamba-hamba Tuhan, gembala Tuhan yang Kau pakai untuk menjadi gembala-gembala kami, di mana kami dituntun oleh firman Tuhan melalui gembala kami. Dan kami juga berdoa tidak lupa untuk saudara-saudara kami siapapun itu juga yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan lawat jamah. Kami percaya Tuhan sembuhkan dan pulihkan kesehatannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk masyarakat Bali, khususnya damai sejahtera ada di masyarakat Bali, dan juga damai sejahtera ada di bangsa kami. Inilah seluruh doa kami yang belum sempurna ini, dan kami percaya kami mohon pertolongan Roh Kudus yang menyempurnakan doa kami. Terima kasih Bapa Surgawi, maafkan kami untuk kesalahan dan dosa setiap yang kami lakukan dalam hari lepas hari. Dan tolong tuntun bimbing pimpin kami Roh Kudus agar kami seturut dengan apa yang Tuhan mau, bukan seperti apa yang kami inginkan. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, firman yang hidup kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.